Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali memperbolehkan kami untuk datang kepadamu. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kami, memimpin kami, mengarahkan kami untuk boleh selalu dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, dan lebih mengasihi Tuhan. Dan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan boleh kami persembahkan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi siswa-siswi UPH College yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Firman Tuhan berkata, besar kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. 10 bulan telah berlalu ya nak di tahun 2022 dan kita masuki awal bulan November, artinya kita semua pasti mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Baik dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, dalam pertemanan kita, dalam pelayanan kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita mau menaikkan syukur. Kita mau berkata bahwa Lord, I'm amazed by you. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. lagi, Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you.
great your God. How deep, ooh, how deep, and how wide, and how great is your love for me. Lord, I'm amazed by you. 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 How you love me. Sing again, Lord, I'm amazed by you. 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 How you love me. Saya undang semua untuk boleh duduk kembali dan menyiapkan persembahannya. Siswa-siswi semua boleh men-scan QR code yang ada di depan dan selamat memberikan persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Your love is over me, flooding over me. The night is lifted, heaven over me, flooding over me. I can't contain it, my cup's overflowed. My cup's overflow. Praise the Lord. Praise the Lord with all my heart. Praise Him for He has done great things. He's better over me. His love is better over me. His love is love. Baik, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang telah diberikan oleh siswa-siswi sekalian. Sebentar lagi kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Merenungkan betapa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang menjadi sahabat kita. Dan ini yang terpenting, bukan terlebih dahulu kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini yang berkata, Let's think about our God. Sama-sama nyanyikan. Let's think about our God, our Savior and our King, the one who gave it all. He gave up everything. Let's think about Jesus, who shed His precious blood so we could be His friends until the end. And give our love and praise to Him. He is our Savior and our friend. Let's give our love and praise to Him. He is our Savior and our friend. Let's think about our Father's heart, so bright and true. He's never given up on me or you. Let's think about our love.
bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Let's give our love and praise to Him. He is our Savior and our friend. We love you, Lord. We love you, Lord. Just one thought of you, and all we can say is we love you, Lord. We love you, Lord. Just one thought of you, and all we can say is let's think about our God. Let's think about our God, the high and lofty one, who says He's never far from the broken-hearted ones. Let's think about our Lord, who formed the stars above, so we could have a glimpse of His glory up above, and give our love and praise to Him. He is our Savior and our friend. Let's give our love and praise to Him. He is our Savior and our friend. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Just one thought of you, and all we can say is we love you, Lord. We love you, Lord. Just one thought of you, and all we can say is let's think about our God. Sekali lagi katakan, let's think about our God. Let's think about our God. Let's think about our God. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya undang hambanya untuk boleh maju ke atas panggung untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami, Raja semesta, yang mengundang kami semua to ponder upon you, untuk memikirkan tentang dirimu, Raja atas semesta, the Lord of the universe. Oh, betapa besarnya hal yang perlu kami pikirkan. Betapa dalam lebarnya hal yang perlu kami cerna. Akan tetapi kiranya kasih karunia-Mu turun atas setiap kami, membukakan pikiran kami, hati kami, untuk kami boleh reseptif, menerima akan firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu bekerja akan setiap kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke, selamat siang UPH College. Siang. Selamat siang UPH College. Sekali lagi. Selamat siang UPH College. Oke, siap. Udah bangun. Oke, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, hari ini kita betul akan memikirkan tentang Tuhan dan betapa besarnya karyanya akan diri kita. Dan kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama, saya akan bacakan sampai ayat 22. Kita akan membacakan keseluruhan daripada bagian ini. Kita akan baca bergantian ya. Jadi saya akan bacakan ayat yang pertama, lalu kemudian yang laki-laki ya, tahu kan yang laki-laki yang mana kan? Tahu kan? Nggak confuse ya, yang di kelas saya nggak confuse ya. Laki-laki ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga perempuan juga jangan confuse. Lalu kemudian saya akan bacakan lagi ayat yang keempat,
Laki-laki students, perempuan students, saya laki-laki, perempuan, saya laki-laki, perempuan. Oke, nangkap ya? Sampai selesai. Oke, Lukas pasal yang ketiga dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, saya akan bacakan dari ayat yang pertama, Lukas pasal 3. Jadi settingnya, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja dari wilayah Galilea, lalu Filipus saudaranya itu raja wilayah Iturea, dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Ayo laki-laki, ayat 2, 1, 2, 3. Perempuan? Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Laki-laki. Perempuan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Perempuan. Lalu ini respons. Orang banyak bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Jika demikian, lalu apa yang harus kami perbuat?" Laki-laki. Perempuan. Ini respons dari Yohanes Pembaptis, jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Laki-laki. Perempuan. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan bahkan membuka tali kasutnya pun aku, Yohanes Pembaptis ini yang membaptis kamu, itu tidak layak. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Laki-laki. Oke, perempuan. Ini respons yang kedua. Akan tetapi setelah Yohanes Pembaptis menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, yakni istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, laki-laki, dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Perempuan. Terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus.
Maka terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jadi ini adalah peristiwa pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus pun ikut dibaptis di situ. Oke, beberapa waktu yang lalu ada siswa yang nyamperin saya. Terus dia nanya, "Sir, gimana sih caranya supaya dapat doi? Bagi caranya dong, Sir kan sudah pengalaman gitu kan ya. Gimana tuh caranya supaya bisa dapat pacar, terus pacar yang baik gitu kan ya. Kalau cowok dapat pacar yang cantik gitu kan. Kalau yang cewek dapat pacar yang gimana? Apa? Duit? Apa? Oh, kaya. Apa? Tuh, kaya ya. Ya gitulah ya. Pokoknya ngari gimana caranya ya. Oke. Saya ceritain cerita saya begitu ya. Jadi dulu saya bertemu dengan seorang yang cantik. Lalu kemudian kita temenan. Jadi kita itu temenan karena kita itu di satu kampus, satu university. Kemudian kita juga di jurusan yang sama. Lalu kemudian kita temenan gitu ya awalnya ya. Ya kayak biasalah hangout sama teman-teman gitu kan. Kayak kamu kan ya. Baru kemarin sore itu saya ke Chat Time di Benton, terus tahu-tahu ketemu siapa itu ya. Ayo siapa itu? Ngaku ya. Ada ketemu di situ hangout gitu kan ya. Cowok campur cewek. Temenan. Ini temenan gitu kan ya. Ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Kayaknya ada itu ya. Ada chemistry gitu kan ya. Nah, tapi temenan dulu ya, jangan buru-buru gitu kan. Saya tahu dia gadis yang cantik, baik. Jadi saya ngerasa itu kalau kata orang Jawa bibit, bebet, bobotnya oke lah. Jadi saya pikir temenan dulu ya, temenan dulu. Apalagi saya itu kan orangnya setia ya. Setia artinya apa? Nggak berani ngomong kan. Soalnya kalau salah nanti saya kasih DME kan ya. Ini setia beneran ya. Jadi saya tipe orang yang setia. Jadi menurut saya setia itu penting. Jadi kalau kamu itu pengen punya doi cuman buat main-main gitu ya, cuman buat hangout, itu that's not my type ya, bukan saya. Kalau saya itu memutuskan untuk pacaran, saya itu maunya serius. Jadi saya jawablah ke siswa itu ya. Dia kan nanya gimana caranya saya dapat doi. Saya tanya dia, "Kamu tujuannya apa ini pacaran ini ya?" "Ya saya kan suka sama dia gitu kan ya." Tapi saya bilang saya enggak. "Kamu kudu ada kesetiaan dong. Saya memutuskan untuk mencintai supaya kami itu punya relasi yang baik dan kemudian kami bisa masuk ke jenjang pernikahan gitu loh. Jadi bukan gonta-ganti cowok cewek gitu loh ya." Jadi saya bilang ya ke gadis yang dulu saya deket itu ya, temenan itu ya. "Saya mau serius sama kamu. Kamu mau gak serius sama saya? Mau gak kamu jalan sampai kita ke jenjang pernikahan? Tapi temenan dulu, ingat temenan dulu ya, harus kenal dulu, oke? Percaya Tuhan enggak, jangan-jangan salah pilih gitu kan ya." Lalu saya bilang ke dia, "Saya enggak janji apa-apa. Saya enggak bisa janji kalau kamu akan selalu bahagia," saya bilang. "Saya juga enggak janji dompet saya bakal tebel terus." Sorry ya yang tadi bilang duit ya. Saya enggak janji. Saya juga enggak janji kalau saya itu bakal baik terus gitu ya. Karena saya sadar saya orang berdosa. Tapi satu hal saya bilang ke dia, "Saya akan setia mencintai kamu sampai maut memisahkan." Jadi itu yang saya janjikan ke dia. Saya bilang kepadanya, "Sayang, aku akan tetap mencintaimu. Sekalipun ada pertengkaran sana sini, kita selesaikan dengan baik. Sekalipun kamu
pasti akan punya banyak kekurangan, namanya manusia. Apalagi manusia berdosa. Nanti kamu akan dari yang cantik, tahu-tahu keriput gitu kan ya. Tapi di mata saya kamu tetap cantik. Saya akan tetap mencintai dirimu. Sampai menua nanti saya akan cinta mati sama kamu. Jadi itu yang saya bilang ke dia. Kalau pakai bahasa temanya UPH College, berarti saya itu apa? Steadfastly love her, gitu kan ya. Ayo saya tanya kamu, pernah enggak kamu steadfast? Pernah enggak kamu berdiri teguh, setia berpegang kepada sesuatu? Enggak mesti pacar. Enggak mesti pacar. Be steadfast dalam hidupmu. Tidak goyah. Pernah enggak? Coba kamu pikir. Pernah enggak ya? Pernah enggak ya? Pernah enggak ya? Pertanyaan lanjutannya, kamu be steadfast itu buat hal apa? Lebih spesifik. Buat hal apa? Buat hal yang benar? Kah kamu itu be steadfast? Kalau kamu saya tanya, bisa enggak kamu buktikan bahwa kamu itu sudah be steadfast? Kan tema besar kita be steadfast. Kalau kamu saya minta tunjukkan, mana buktinya? Kamu bisa berikan? Kamu mungkin berkata, "Sir, saya sudah steadfast sama pacar saya, walaupun dia merokok, walaupun dia minuman keras, walaupun terjerat narkoba, walaupun pornografi." Steadfast bukan. Pertanyaan saya, kamu yakin enggak mau be steadfast untuk hal yang seperti itu? Entah apa di pikiran kamu sekarang. Benar enggak itu yang disebut dengan steadfast? Enggak salah. Mungkin kamu berpikir, saya steadfast, sir. Saya hari ini tidak membuat refleksi chapel. Minggu depan juga saya steadfast tidak membuat refleksi chapel. Minggu depannya juga saya steadfast, sir. Apakah itu steadfast? Berdiri teguh untuk sesuatu yang seperti itu. Saya buka masker harusnya ya, bentar ya. Nah sebetulnya kalau kamu perhatikan di luaran sana, kata steadfast itu sendiri kurang dikenal. Kalau kamu search di Google steadfast begitu kurang dikenal ya. Bahasa yang lebih dikenal di luaran sana adalah resilience. Boleh next ya. Bahasa yang lebih dikenal adalah resilience. Ini di dunia psikologi didefinisikan sebagai the ability to cope with adversary. Jadi kemampuan untuk kamu bisa mengatasi tantangan atau sesuatu yang sulit atau musuh atau kesulitan apapun lah ya, adversary. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita mengikuti cara pikir ini ya, resilience, kita tinggalkan dulu steadfast karena kita nggak dapetin itu ya di dalam dunia luar itu ya. Mereka lebih banyak ngomong soal resilience. Oke lah, itu mungkin ada mendekati begitu ya, yang saya bisa cari ya. Kalau kita mengikuti itu resilience, pertanyaan saya, the ability to cope with adversary. Adversary kamu apa? Apa tantanganmu? Tantangan untuk tetap dapat nilai bagus? Tantangan untuk tetap dapat EE? Tantangan untuk tetap beasiswa? Tantangan untuk masuk universitas bagus? Tantangan apa? Tantangan untuk tidak tertidur di Grand Chapel? Untuk apa kamu resilience? Untuk setia pada pacar yang tidak benar? Sir, saya setia kawan. Makanya kalau ada teman saya yang dulu mungkin ke mana itu ya, Holy Wings itu ya, saya setia menemani dia, sir. Saya be steadfast. Wah kacau ya. Apa itu steadfast? Dan ternyata kalau kita ikuti ya resilience, saya cari, itu ternyata tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang baik. Perhatikan ya, saya ulangi ya, resilience tidak hanya berkaitan dengan hal yang baik. Kalau kamu merasa sudah setia pegang prinsip be resilient, tanyakan pada dirimu. Saya be resilience dalam hal apa? Sebab hasil penelitian psikologi memperlihatkan bahwa hal-hal yang membuat orang itu resilience bisa berbagai macam. Boleh next?
Jadi tidak harus sesuatu yang the best, atau yang baik, atau yang benar. Alasan kamu resilient bisa banyak hal. Misalnya seseorang bisa be resilient karena dia disuntikan ide-ide, bahkan ide-ide yang dapat diragukan kebenarannya. Sekarang kalau kamu lihat di sosial media ya, saya kalau lihat sosial media itu paling males ya, karena di situ banyak sekali ide-ide yang nggak karu-karuan. Yang saya pesankan ke kelas-kelas saya ya, jangan confuse, jangan mixed up. Saya bilang apa? Kalau kamu lack of discernment, kamu jangan bilang kamu punya point of view. Kamu jangan confuse kedua itu. Kamu lack of discernment, kamu jangan bilang kamu punya point of view yang berbeda. Jadi tidak harus hal yang baik dan benar. Ide-ide yang disuntikkan di sosial media itu kamu perhatikan. Itu yang membuat banyak anak-anak muda sekarang mulai confused. Bahkan resilience banget untuk menghidupi apa yang kamu dengar di sosial media. Nah itu resilience. Kamu tidak tahu apa itu benar apa salah, tapi kamu dengar itu entah kenapa, entah karena itu subscribersnya banyak, atau itu selebriti yang ngomong, kamu ikut aja. Lalu kamu bertahan di situ, kamu bilang aku pegang prinsip. Atau seseorang bisa resilience atas dasar solidaritas saja, tidak peduli solidaritas dalam hal apa. Saya setia kawan, sir. Kalau dia kemana saya ikut. Kalau dia ngapain saya ikut. Setia kawan, sir. Belum tentu dia itu ngajak kamu ke hal yang benar. Dan seseorang juga bisa jadi steadfast karena keyakinan-keyakinan yang keliru. Aneh ya manusia ya, bisa begitu ya. Kalau kata dosen perjanjian lama saya, dosa itu memang begitu katanya. Memang gak habis pikir. Tapi itulah. Dan seseorang juga bisa jadi steadfast, resilience ya, kita ikuti itunya ya. Resilience juga karena dia keep denying something, dia denial something, dan dia keep doing that. Apapun itu. Sir, menurut saya, misalnya ya, LGBT itu kita harus okein. Kamu hati-hati. Resilience bisa dalam banyak hal. Bukan berarti kalau kamu keep consistent, kamu itu sudah dalam arah yang baik. Belum tentu. Dan ini bukan ide steadfast yang kita ingin pelajari hari ini. Kalau ini namanya ngotot. Ngotot aja, simply ngotot. Dan celakanya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita cenderung lebih suka ngotot ketimbang be steadfast. Nah katakanlah kamu punya dua pilihan. Kamu mau mengerjakan tugas atau kamu mau nonton K-drama, kamu akan pilih yang kedua kan? Kamu mau main Mobile Legends atau kamu mau sekolah, mungkin kamu pilih Mobile Legends kan? Dan kamu akan be resilient di situ. Dan kalau kamu mau jujur, yakin kita mau jadi steadfast. Kamu tahu apa artinya steadfast? Berapa hari yang lalu seorang siswa, bukan di sini ya, dia bertanya pada saya, Sir, kamu percaya sains gak, Sir? Apa maksudnya percaya sains ya? Well, saya bilang, sains berguna. Saya enggak menolak sains. Bentar, Sir. Sir percaya evolusi. Sir percaya Big Bang Theory. Oh, itu saya tidak percaya. Saya bilang, nah, Bapak tidak percaya sains. Oh, bukan begitu, saya bilang. Lalu saya jelaskan ke dia. Di kelas 10 juga saya menjelaskan itu ya, pas kita lagi di materi creation. Jadi kalau kamu lihat Big Bang Theory, asalnya dari mana? Nothingness. Apa pertama kalinya itu sebelum terjadi ledakan besar itu? Ujung-ujung nothing. Dan saya bilang ke siswa yang bertanya ini, kamu percaya pada itu? Kamu bilang kamu percaya sains. Kamu tahu nggak rule of science itu apa? Sains itu memberikan kamu
evidence yang bisa observable. Pertanyaan saya simple. Siapa yang bisa mengobserve Big Bang Theory? Ada saintis yang bisa klaim? Enggak. Mereka cuman dari data yang sekian banyak, nggak tahu berapa banyak, dan yang nggak tahu salahnya ada di mana, dan kemudian mereka mendapatkan konklusi itu asal muasal dunia. Saya bilang ke dia, saya percaya Tuhan yang menciptakan. Sir, pernah lihat Tuhan menciptakan? Enggak pernah. Lalu saya bilang, berarti kita sama dong posisinya. Antara saya dan kamu, kita sama-sama butuh satu hal. Perhatikan ya, saya ulang. Saya percaya pada Tuhan, oke, kamu percaya pada sains. Kita sama-sama punya satu hal. Apa itu? Kita harus punya faith. Benar enggak? Siapa yang ada waktu melihat katanya Big Bang? Siapa? Kamu butuh faith kan? Saya juga punya faith. Kesimpulan saya, kamu tidak bisa rule out God karena kita in the same position di sini. Tapi saya mau bilang ke kamu, nggak berhenti sampai di situ. Tuhan Allah semesta langit mewahyukan diri. Ini yang buat kita berbeda. Saintis mana yang ngasih tahu kamu? Saya ngelihat itu dunia dulu terjadi seperti itu. Ini yang membedakan. Tuhan yang saya percaya menciptakan langit dan bumi itu mewahyukan diri. Dia ngasih tahu kita, saya yang ciptain. Jadi saya bilang, dalam hal ini saya percaya Tuhan. Enggak sir, saya tetap percaya sains. Ini kan namanya ngotot. You nggak bisa kasih sanggahan, you nggak bisa kasih argumentasi, you ngotot, simply ngotot. Jangan confuse. Ada lagi siswa lain, sir, saya mau pacaran sama orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Saya sudah, katanya. Boleh enggak, sir? Saya bilang, bukannya Paulus bilang, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus 6:14. Kamu be resilient, ngotot, atau be steadfast? Dia bilang, enggak sir, aku tetap mencintai dia apa adanya. Kamu ngotot apa be steadfast? Next. Maka inilah yang saya bilang, kita itu sudah failed. Saya bilang sekali lagi, manusia di dalam keberdosaannya kita itu failed. We are failures. Kita itu confused antara ngotot atau be steadfast. Kita itu sudah salah arah. Kondisi manusia adalah kondisi yang sudah gagal oleh karena dosa. Kita keep melakukan hal-hal yang menurut kita itu no problem. Udah salah, ngotot pula. Dengan kata lain, kita mencoba ngapain? Mendefinisikan apa yang benar, apa yang salah menurut pemikiran kita. Dan kita stick to it. Kalau gitu, kalau kamu memilih untuk go your way, whatever it is, maka saya pastikan kamu 100% pasti bukan steadfast. Kamu ngotot. Case closed. Masa iya, sir? Saya kasih tahu. Kenapa saya bilang fail? Kalau kamu lihat buktinya, faktanya, manusia itu payah ya sepanjang sejarah kita ini dalam mendefinisikan yang baik dari yang jahat menurut pandangan sendiri. Kamu ingat nggak sih bahwa keputusan manusia di sepanjang sejarah, menurut sejarah yang tercatat, kamu lihatlah keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia. Apakah itu keputusan yang bijak apa enggak? Kamu lihat perang dunia. Itu manusia yang percaya sains, itu manusia yang bijak, itu manusia yang sukses. Kamu lihat Nazi. Kamu lihat berapa banyak orang Yahudi digulingin begitu aja, dibunuh mati. Itu bijaksana. Bagaimana dengan
kerusuhan di Indonesia. Kamu lihat orang-orang sekarang selebriti kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Lalu kamu mau ikut kayak begitu? Kita itu payah dalam mendefinisikan yang baik dari yang jahat. Kalau mereka pandai menentukan mana yang baik, kenapa ya hal-hal buruk terjadi di sekitar kita? Katanya punya negara, katanya punya aturan, katanya punya sains, perkembangan teknologi. Saya kasih tahu, ketika kita mencoba mendefinisikan sendiri apa yang baik dan yang salah menurut pandangan kita, itulah namanya kebodohan, itu namanya dosa. Kita fail. Nah, itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa ya, manusia yang pertama di Taman Eden. Di dalam Kejadian pasal 3. Itu bukan soal makan buah. Dan jangan kamu nanti menuliskan di paper atau dimanapun Adam dan Hawa makan buah apel ya. Saya kasih tahu di sini ya, mumpung semua di sini ya. Itu bukan buah apel ya. Tidak ada buah apel di situ ya. Maksudnya bukan buah apel yang dimakan. Buah pengetahuan tentang yang baik dengan yang jahat. Apa itu? Apakah soal makan buah Sir kita berdosa? Bukan. Intinya adalah itu soal pilihan. Itu is a test. Apakah manusia memilih untuk trust God dalam mendefinisikan baik dan yang jahat, atau menurut dia sendiri, semau gue sendiri? Manusia mau sok-sokan mendefinisikan apa yang baik dan jahat menurut pemahamannya sendiri, dan celakanya manusia pilih yang kedua sampai saat ini. Di dalam dosa kita failed. Itulah yang mengakibatkan musibah kemalangan dalam hidup manusia. Dan itulah sebabnya Paulus berkata, ultimately upah dosa itu adalah kematian, maut. Kamu berjalan ke situ kalau kamu mencoba mendefinisikan yang baik dengan yang jahat menurut pemahamanmu sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan efeknya sampai sekarang. Sejak saat itu kita ini failures. Suka enggak suka dengarnya. Dan yang lebih kacau lagi, udah sok-sokan milih, udah salah, ngotot pula. Failures tapi ngotot. Nah, ini kemalangan yang kita harus sadari bersama-sama. Numpang tanya, apakah failures kita, failed man karena dosa, dapat steadfast ya untuk hal yang benar? Coba kamu renungkan. Coba kamu tanyakan ke kiri kanan, woi, kamu udah steadfast ke hal yang benar belum? Coba tanya, ayo 1, 2, 3. Oke. Jawabannya nggak usah panjang-panjang, kagak usah diceramahin temennya ya. Woi, nanya-nanya aja lo gitu kan ya. Terus gimana Sir biar kita itu bisa steadfast yang benar? Kalau kesalahan kita ada pada posisi kita, pilihan kita dalam mendefinisikan yang baik dan benar menurut pemikiran kita sendiri, maka supaya kita bisa steadfast yang benar, kita harus biarkan Tuhan yang mendefinisikan itu buat kita. Jangan lagi kita melakukan kesalahan yang sama dengan Adam dan Hawa. Jika kamu orang yang sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus, biarkan Tuhan yang mendefinisikan apa yang benar dan yang salah. Biarkan Tuhan yang menentukan hidupmu, bahkan pasangan hidupmu. Kamu tanya Tuhan enggak? Tuhan, aku pengen pacaran. Tuhan, aku bucin. Kamu tanya Tuhan enggak? Tuhan, apakah ini waktu yang tepat bagi saya untuk pacaran? Tuhan, apakah dia orang yang cocok? Apakah itu sesuai dengan kehendak-Mu? Kalau enggak, failures lagi. Jadi enggak heran ya kalau kamu dengar di sosial media berita itu banyak kawin cerai. Ya iyalah, suka-suka kamu. Ya hasilnya ya suka-suka juga. Failures. Kalau kamu ngotot dengan pemikiranmu sendiri, maka kita ini doomed, terkutuk. We are doomed. Ini keadaan kita di bawah kuasa dosa. Kita ini hopeless. Kalau kamu ingat tema retreat kita kemarin, mudah hanya sekali. Semua yang kita alami di bawah matahari ini
di bawah kuasa dosa, kita itu kayak cuma muter-muter gitu ya. Mau nggak kamu ngakuin kita itu sebetulnya hopeless ya karena kita itu berdosa? Kalau kamu mau ngaku ya, bukankah ada di antara kamu yang saat ini bahkan merasa kecewa? Entah itu dengan papa mamamu kamu kecewa, mungkin kamu merasa papa mamamu tidak ngertiin kamu. Entah itu dengan guru-guru kamu kecewa. Entah itu dengan sekolah, entah itu dengan teman, entah itu bahkan dengan si doi. Bahkan mungkin ada yang kecewa dengan seluruh hidupmu. Dan kamu merasa hidup ini tidak berarti. So kamu lihat tidak sih dengan jelas betapa kita ini adalah failures oleh karena dosa. Tapi terus gitu aja selesai. Puji Tuhan enggak. Maka lagu yang tadi bagus ya. Let's think about our God. Karena dosa bukan akhir dari cerita. Sebab 2000 tahun yang lalu Yesus sang Allah manusia datang untuk menyelesaikan kegagalan karena dosa ini. Maka hidup Yesus itu menunjukkan the steadfastness bagi kita. Kok bisa, Sir? Maka kita perhatikan dari ayat yang kita baca, boleh next. Lukas pasal 3 yang kita baca memperlihatkan Yohanes Pembaptis melakukan pembaptisan pertobatan namanya. Nah, kalau baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan, maka sebetulnya Yohanes Pembaptis pengen ngomong apa? You sadarin dong, you itu gagal karena dosa, you butuh bertobat. Sehingga mereka itu diharapkan untuk memberi diri dibaptis sebagai tanda yang kelihatan, yang tangible, bahwa mereka sadar bahwa mereka berdosa. Pertanyaan saya, kamu sadar enggak? Kamu sadar enggak karena dosa itu kita itu gagal di hadapan Tuhan? Maka orang-orang diajak oleh Yohanes Pembaptis, yuk kita turun untuk dibaptis. Setidaknya ada 3 tipe orang di situ. Yang pertama adalah the sons of Abraham. Yang kedua, the sons of nations atau the sons of the world, non-Yahudi. Dan yang ketiga yang luar biasa adalah the beloved son of God. Kalau kamu perhatikan ada 3 tipe ini. Di ayat 7 sampai ayat 9 dari Lukas pasal 3, itu Yohanes berbicara kepada the sons of Abraham. Kamu tahu the son of Abraham? Mereka adalah umat Allah, orang Israel yang dipilih oleh Allah, lalu mereka kemudian hari itu dibuang ke Babel, kemudian mereka kembali lagi. Dan kemudian pada zaman Yesus ini, mereka itu menjadi very prideful dengan keyahudian mereka. Saya umat Allah. Saya dipilih Allah, keturunan Abraham, bukan keturunan yang lain. Bukan orang Chinese, bukan orang Indonesia, bukan yang kemarin ikut ICE, tapi orang Yahudi. Kata mereka, bukan kata saya. Maka Yohanes dengan keras menghardik mereka dan berkata, hei kamu orang-orang yang katanya orang Yahudi, yang katanya umat Tuhan, kamu keturunan ular beludak. Siapa yang bilang kamu bisa lari dari murka yang akan datang? Kalau kamu tidak menghasilkan buah pertobatan, kamu jangan pikir aku itu anak-anak Abraham. Hei kamu sekarang, kalau kamu orang Kristen, kamu jangan bilang aku sudah ke gereja. Sir, aku sudah pelayanan, aku sudah baca Alkitab. Kalau kamu tidak betul-betul di dalam Kristus, menunjukkan buah-buah pertobatan, kamu jangan pikir kamu bisa lari dari murka Allah. Karena itu bukan iman yang menyelamatkan. Kepada sons of Abraham, Yohanes Pembaptis berkata, kamu pun akan jadi objek murka Allah. Yang kedua, sons of the nations, ayat 10 dan seterusnya. Tidak ditulis dengan jelas. Tetapi di sini kita bisa melihat ada orang-orang secara general, lalu ada pemungut cukai, lalu ada prajurit-prajurit di situ. Jadi saya asumsikan di situ lebih banyak orang-orang non-Yahudi. Dan mereka datang. Dan Yohanes bilang ada jalan. Tetapi yang ketiga ini yang luar biasa. Kristus, anak Allah yang dikasihi Bapa.
Kamu lihat ada yang aneh enggak? Kalau keturunan Abraham memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan, itu hal yang wajar kan? Wajar enggak? Disuruh bertobat kan? Ada dosanya kan? Kalau orang non-Yahudi apalagi, bukan umat Tuhan, lalu disuruh bertobat, kalau kamu memberi diri dibaptis, masuk akal enggak? Masuk akal. Kalau Tuhan Yesus buat apa ya dibaptis? Next slide. Buat apa dibaptis? Ada yang mau jawab? Enggak ada? Enggak tahu jawabannya? Kristus dibaptis. Kenapa? Apakah dia berdosa? Tidak. Apakah dia bangsa Yahudi? Iya sih. Tapi apakah bangsa Yahudi yang keturunan ular beludak? Enggak. Terus kenapa? Next. Maka saya memberikan ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, to become like one of us. Nah, ini yang luar biasa. Untuk menjadi sama seperti kita. Sekalipun dia tidak berdosa. Dia itu mau terhitung di antara kita. Allah turun jadi manusia, mau terhitung di antara kita. Ngapain, Sir? Untuk menjalani hidup yang kamu dan saya tidak akan pernah bisa jalani. Hidup kamu dan saya di bawah pengaruh dosa itu failed. Tapi Kristus, dia datang, turun ke sungai Yordan, merendahkan diri, dibaptis untuk jadi sama seperti kita, untuk menghidupi hidup yang perfect. Hidup yang kamu dan saya tidak bisa hidupi. Itulah the steadfastness of Christ. Dia hidup taat. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Dan yang kedua adalah untuk memperlihatkan otoritasnya. Karena dia bukan terhitung sebagai orang-orang berdosa. Dia bukan seperti 2 orang yang tadi. Yang pertama orang Yahudi sih, tapi tidak menunjukkan buah pertobatan. Yang kedua, yang tadi nations, yang memang orang tidak percaya. Apakah Tuhan Yesus termasuk kedua itu? Enggak. Maka di situ kita melihat di Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22, ketika seluruh orang banyak telah dibaptis, ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, suara dari Allah Bapa menyatakan otoritas bahwa engkaulah Yesuslah anakku yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan. Jadi kamu melihat ada perbedaan kualitas di sini. Next slide. Jadi saya mau membedakan antara manusia yang jatuh ke dalam dosa yang diwakili oleh Adam dan Hawa. Saya bilang Adam yang pertama. Dengan Kristus yang adalah Adam yang kedua. Ada perbedaan kualitas antara keduanya. Adam yang pertama itu sudah failed karena dosa. Adam yang pertama itu kehidupannya ya seperti inilah. Tetapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, dia itu adalah Sang Anak Allah yang menghidupi hidup yang sempurna. Be steadfast dalam seluruh hidupnya. Dan the steadfastness of Christ inilah yang kita butuhkan. Sebab dia rela turun ke dalam dunia, menghidupi hidup yang sempurna. Sekalipun dia diolok-olok, sekalipun keluarganya bilang dia orang gila, sekalipun orang-orang Farisi ahli Taurat menentang dia, sekalipun banyak orang menolak dia, sekalipun ketika dia mau dibaptis, murid-murid meninggalkan dia, sekalipun Yudas Iskariot mengkhianati dia, sekalipun dia harus mati di kayu salib, bukan karena kesalahan dia, dia keep steadfast. The steadfastness yang seperti ini yang tidak kita punya. Dia menghidupi hidup yang sempurna ini. Buat apa? Perhatikan baik-baik. Kita fail.
Kristus succeed. Tetapi Kristus dengan anugerahnya berkenan untuk menukar ini. Saya ulang ya. Kristus dengan kehidupan yang sempurna, kita failed. Kristus berkenan untuk menukar hidup yang sempurna yang dia jalani buat kamu dan saya. Jadi kalau kamu percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada imputation, ada substitution, kehidupan yang sempurna, steadfastness Christ, itu jadi milikmu. The righteousness of Christ diperhitungkan kepadamu. Sehingga Bapa tidak lagi melihat kamu itu orang gagal. Bapa itu mengasihi kamu. Tetapi kegagalan kita ditimpakan kepada Yesus. Di atas kayu salib dia menanggung semua kegagalan kamu dan saya. Yesus be steadfast on behalf of us. Untuk kita. Dia tahu persis apa yang menjadi tujuan hidupnya. Makananku ialah melakukan apa yang menjadi kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, kata Yesus, Yohanes 4 ayat 34. Apa itu? Untuk menjalani hidup yang sempurna buat kamu dan saya. Untuk memberikan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Kita harus sadar kita failed. Kita butuh Kristus. Kita butuh Juru Selamat. Kita butuh seorang pribadi yang tidak termasuk kita yang berdosa, tetapi yang mau bersetia kawan bersama-sama dengan kita. Dan itulah Kristus. Dia menjalani hidup yang sempurna buat kamu dan saya. Dan mati menggantikan kegagalanmu dan saya. Dan sekalipun banyak tantangan yang dia hadapi, sekalipun banyak orang ngotot bilang Yesus salah, tetapi Yesus be steadfast buat kamu dan saya. Sekalipun dia disalah mengerti, dia be steadfast. Kamu punya steadfast yang seperti itu? Enggak, saya enggak punya. Kristus punya. Dan dia berkenan ketika kamu datang kepada dia. Maka the steadfastness of Christ itu seolah-olah itu menjadi the steadfastness of ours. Dan kesalahan kita, kegagalan kita itu ditimpakan kepadanya. Jika kita punya hope, jika kita punya harapan, maka itu adalah karena Yesus telah terlebih dahulu be steadfast to us. Dan kehidupan Yesus seluruhnya itu adalah pertunjukan steadfastness yang sejati buat kamu dan saya. Next, jadi sekarang apa nih yang mesti kita lakukan? Mau ndak kamu mengakui bahwa kita ini gagal sebagai orang yang berdosa? Mau ndak kamu berlutut di hadapan Allah? Tuhan, mungkin selama ini aku merasa everything is fine. Tapi faktanya ndak. Mau ndak kamu berlutut di hadapan Allah? Dan katakan, aku orang yang gagal. Menepuk-nepuk dirimu. Kasihilah aku orang yang berdosa ini. Aku butuh Kristus. Aku butuh kesempurnaan Kristus. Aku butuh Dia sebagai juru selamatku. Maka yang pertama, receive it by faith alone. Terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Dengan begitu status kita sebagai orang yang gagal digantikan oleh hidup Kristus yang sempurna, tanpa cacat. Hidup yang benar yang dihidupi oleh Kristus 2000 tahun lalu. The steadfastness of Christ yang dia tunjukkan dalam hidupnya. Itu seolah dikenakan kepada kita. Maka the steadfastness of Christ dianugerahkan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Kedua, kita harus menghidupi kebenaran dari status kita yang baru itu. Jika kamu ada di dalam Kristus, jika kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu perlu tahu ada substitution itu. Kebenaran Kristus itu seolah-olah jadi milik kamu. Kamu itu di mata Bapa itu orang yang benar. Bukan karena kamu bisa lakukan, tapi kebenaran Kristus.
oleh karena the steadfastness of Christ itu diberikan kepadamu. Maka kita harus menghidupi status kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh karena the steadfastness of Christ. Maka kita harus mengerjakan keselamatan kita, kata Paulus, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Dan kita harus hidup in line dengan status kita itu. Dan bersama dengan Paulus kita juga perlu berlari pada tujuan ini. Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, kata Paulus, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itulah yang perlu kita semua kejar. Kita perlu be steadfast dalam hal itu. Ketika Kristus sudah menjadi milikmu, the steadfastness of Christ sudah menaungi dirimu, maka sekarang kamu bisa be steadfast. Larilah menuju Kristus. Jadilah serupa dengan dia. Dan Paulus mengejar itu. Sebab dia tahu bahwa Yesus telah terlebih dahulu menangkap dia. Yesus sudah menangkap kamu dan saya. Kamu dan saya sudah gagal. Tetapi dia mendatangi kita. Memberikan harapan ini kepada kita. Dan Paulus berkata, inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3, 12, 14. Kamu mau be steadfast? UPH kalian semua be steadfast? Berlari menuju Kristus. Jadi serupa dengan dia. Tanpa dia kita ini fail. So there is an order, perhatikan. Christ's steadfastness comes first. Saya ulangi. Christ's steadfastness comes first. Then ours, jangan dibalik. Tanpa the steadfastness of Christ, apa yang kita lakukan itu cuma ngotot. Dan kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada the steadfastness of Christ. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh terpesona atas kasih-Mu yang begitu besar, di mana Engkau menganugerahkan Kristus yang telah be steadfast on behalf of us. Dia telah menjalani kehidupan yang sempurna seutuhnya, terhitung di antara kami, dan dia menawarkan kehidupan yang penuh dengan kemenangan sebagai ganti kegagalan kami. Bapa, tolong kami untuk kami menyadari keadaan kami yang sudah rusak oleh karena dosa. Dan ajar kami untuk melihat cahaya Kristus yang bersinar terang, yang mengundang kami untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kepada kami yang sudah percaya di dalam Kristus, kiranya kami terus bisa be steadfast. Oleh sebab Kristus telah terlebih dahulu be steadfast. Kiranya kami dalam panggilan kami sebagai umat Tuhan be steadfast, mengerjakan keselamatan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kami tidak lagi confused, sehingga kami tidak lagi terombang-ambing oleh ajaran dunia ini, tetapi nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami yang steadfast oleh karena Kristus telah terlebih dahulu be steadfast on behalf of us. Pimpin akan setiap kami demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, jadi saya ada beberapa pengumuman yang akan kita sama-sama perhatikan. Oke, sudah? Jadi ada beberapa pengumuman yang akan kita sama-sama perhatikan. Kita mengucap syukur ya, ke minggu yang lalu kita sudah sama-sama menyelesaikan satu pekan budaya. Ya, luar biasa sekali antusiasme kalian. Nah, ternyata di saat kita sedang berjuang di sekolah, juga teman-teman kita yang berjuang di luar sekolah. Dan hari ini kita akan apresiasi beberapa teman-teman kita yang sudah berlomba, berjuang, berkompetisi di luar. Yang pertama kita bersyukur untuk juara pertama dari ganda putra
Badminton untuk Jos Ethan Wijaya dan Vin Kiore yang sudah memenangkan di Narada Ultimate Cup. Dan juga juara 2 ganda putra badmintonnya, jadi 1 dan 2 itu juara gandanya adalah dari kita. Ya, jadi Jos Ethan, Vin Kiore, Michael Joshua, dan Matthew Joseph boleh maju ke atas panggung untuk kita sama-sama menyerahkan plakat. Jadi luar biasa ya, juara 1, juara 2 itu kita semua. Kita berikan aplaus. Dan saya juga mengundang Pak Yanuar boleh ikut hadir Pak ke atas panggung untuk boleh berfoto bersama. Dan saya juga mengundang Pak Dodi Kurniawan selaku academic principal kita untuk boleh menerima plakat yang sudah didapatkan dan nanti juga boleh menyerahkan sertifikat. Boleh diserahkan terlebih dahulu ke Pak Dodi untuk plakatnya. Oke. Good job. Kamu adiknya situ ya? Sengkieri. Iya, Sengkieri. Sengkieri dulu berenang. Kalau dia pas badminton. Iya. Ayo. Terima kasih. Belum selesai. Tidak hanya yang pria tetapi juga yang wanita juga sudah memenangkan dari SMAK 7. Yang ganda putri ada juara pertama dengan Bella dan Priska. Boleh saya undang Bella dan juga Priska. Dan juga untuk Jocelyn Herenly yang meraih juara 2 di tunggal putri badminton di SMAK 7 Cup pada 15 sampai 21 Oktober yang lalu. Oke. Belum selesai karena ternyata bulu tangkis kita belum selesai di sini dan kemarin baru saja regu badminton kita menang untuk juara pertama di SMAK 1 Cup. Dan kita panggilkan untuk ganda putra ada Marvin Davis, Gabriel Sarvenes, ganda putri dengan Jocelyn Heron, Priska Dira, ganda campuran dari Matthew Raphael Robertson dan Jesslyn Katrina Nathanael. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk juara pertama dari badminton di SMAK 1, juara beregu untuk badminton. Kembali kita akan serahkan trofi untuk sekolah.
Jesslyn. Halo. Pan tetap menang kan? Kemarin udah panik. Terima kasih, selamat sekali lagi untuk badminton. Belum selesai ternyata, masih ada lagi. Di saat kita berjuang juga di sini, ternyata teman-teman kita juga berjuang dengan inovasi makanan. Kita akan panggilkan untuk juara pertama dari Food Explore 14 untuk inovasi makanan dari UPH College. Juara pertama Alicia Briana, Vanessa Gloria, Kenly Paul, Edeline Fortuna, dan Fidelin Staura. Boleh maju ke atas panggung untuk menyerahkan trofi kepada Pak Dodi, dan saya mengundang juga untuk Ibu Erawati. Boleh ikutan maju ke atas panggung, Bu, untuk nanti kita berfoto bersama. Oke, terima kasih. Masih ada satu lagi ternyata. Masih ada satu lagi. Dan kita juga memenangkan satu lagi juara 3 dramatisasi puisi di event Bulan Bahasa SPH. Yang kali ini ramai. Saya mengundang untuk Joseph Matthew Hiwakari, Diana Davino, Joel Christian, Nektarios Tahta, Ezel Kurniawan, Favoly Kaila, Novlin Lim, Kay Abigail, Naomi Hilman, Amanda Subagio, Luis Daniel, Wilona Kigan, dan Nadine Netania Natsir. Oke. Dan saya juga mungkin mengundang Ibu Widi, Ibu Mevi, Ibu Helga juga. Boleh untuk maju ke atas panggung untuk kita sama-sama selebrasi dari begitu banyaknya luar biasa talenta yang Tuhan berikan. Nanti kayaknya harus 2 baris ini, gak buat. Nanti 2 baris ya, Joseph ya, ke bawah. Ini diam saya. Pengalaman pertama Pak, dia soalnya. Dua baris kali Pak, mungkin 2 baris Pak. 2 baris, yang cowok mungkin di bawah. Yang cowok di bawah. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus untuk semua dari siswa-siswi UPH College yang begitu berprestasi. Kita mengucap syukur ya untuk semua talenta yang Tuhan sudah berikan. Oke.
Oke, kiranya segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita dan Soli Deo Gloria. Dan satu lagi sebelum kita nanti berpisah, ada satu launching yang akan dilakukan. Nanti saya akan mempersilakan Ibu Tere untuk boleh hadir ke atas panggung. Dengarkan dengan baik-baik apa yang akan di-launching di hari ini. Oke, terima kasih. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus berkati. Oke, semuanya. Selamat siang UPH College. Oke, sama seperti yang tadi udah heboh ya. Jadi sekarang Bu Tere pengen tahu dong mau survei kecil-kecilan, oke? Silahkan angkat tangan jika kemarin kalian sempat untuk memberikan donasi buku. Boleh, mana angkat tangan? Tidak ada suaranya, tapi Bu Tere tahu banyak yang mengangkat tangan di atas. Di sini juga banyak, di sebelah sana juga ada, di sebelah sini juga ada. Oke, terima kasih. Jadi apa yang sudah kalian berikan? Oh, boleh turunkan tangannya ya, terima kasih. Oke, jadi dari apa yang sudah kalian berikan kepada sekolah gitu ya. Kalian sudah memberikan buku-buku terbaik kalian. Nah, kita sudah kumpulkan dan kita sudah atur dengan rapi. Kita punya yang namanya apa tadi? Betul, pojok sastra gitu ya. Nah, di mana ruangannya? Kalau tadi kalian memperhatikan, ruangannya ada di Aneks 403 ya. Itu ruangan untuk kita sementara pakai untuk bisa membaca ya. Kalau kalian mau datang untuk coba deh mau lihat-lihat buku aku tuh udah ada di sana belum ya? Wah, ini buku dari aku nih gitu ya. Kalian bisa ajak teman-teman kalian untuk bisa membaca, datang. Kalian kalau mau bikin karya, nulis karya di situ juga tempatnya cozy abis gitu ya. Nah, kayak di kafe-kafe gitu tadi kelihatan kan ya di sana ya. Oke, kalian bisa kunjungi. Dan untuk setiap kalian yang tadi sudah diutus oleh AA kalian, boleh angkat tangan? Ada yang diutus oleh AA kalian tadi? Oh, oke. Jangan lupa nanti kalian diundang untuk bisa datang ke acara peresmian pojok sastra kita gitu ya. Jam 1 siang, tepatnya di Aneks 403. Nanti kalian bisa melihat secara langsung tempatnya seperti apa. Dan karena tempatnya masih terbatas ya, jadi tidak bisa nih semua kalian datang ke sana kan gitu ya. Jadi perwakilan AA dulu, setelah itu kalian bisa ajak teman-teman untuk bisa datang. Dan tempat ini terbuka kapan saja gitu ya. Kalau kalian mau datang, silahkan datang, oke? Dengan demikian akhir kata Ibu Tere menyampaikan salam literasi, dadah!